Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan materi kita di PBO. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai metode constructor ya, kemudian parameter dan metode void and return. Nah, jadi di sini ada 3 pembahasan ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi kemarin kita sudah membuat setter and getter ya. Nah, di dalam method ini bisa ditambahkan constructor. Jadi apa itu constructor? Constructor ini merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal ya pada saat suatu objeknya dibuat. Jadi pada saat kita membuat constructor ya, itu ada beberapa parameter yang perlu ditambahkan ke dalam constructor tersebut. Oke. Hal yang mendasar yang perlu diperhatikan di sini adalah, yaitu nama konstruktor itu sama dengan nama kelasnya. Ya, jadi nama konstruktornya itu sama dengan nama kelas. Kalau misalnya kita buat nama kelasnya mahasiswa, maka konstruktornya juga harus mahasiswa. Kemudian tidak ada return type-nya yang diberikan ke dalam konstruktor. Oke, nanti ini akan saya jelaskan. Kemudian tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor. Nah, kita bisa lihat contohnya ya di sini. Di sini ada kelas kotak, atributnya ada panjang, lebar, tinggi ya. Jadi ada 3. Oke, kemudian di sini ya. Nah, cara membuat konstruktornya, kalian bisa ketik di sini public ya, kemudian namanya harus sama dengan nama kelas, karena kotak, di sini kotak juga. Nah, ini adalah parameternya ya. P, L dan T. Kemudian di sini kita bisa masukkan parameter tersebut ke dalam propertiesnya atau atributnya ya. Nah, di sini. Jadi kita masukkan P ya ke properties panjang ya, lebar dan tinggi ini. Oke, jadi seperti itu. Cara menerapkan pada main programnya ya setelah kita buat konstruktor. Jadi pada saat pembuatan objek ini menjadi seperti ini ya. Nah, jadi untuk pembuatan objeknya ini di dalam main program ya kita buat objek, kita ketik ya nama kelasnya ini kotak. Kemudian ini nama objeknya misalnya kotak pensil. Nah, di sini kita buat kelas baru ya. Nah, yang perlu kita tambahkan di sini adalah nilai dari 3 parameter yang tadi kita tentukan. Oke, jadi dengan adanya konstruktor, jadi kita bisa memberikan nilai awal. Ya, itu ya. Perbedaannya jika kelas yang kita gunakan menggunakan konstruktor. Jadi kita bisa menambahkan langsung ya nilai awalnya ke kelas tersebut. Nah, jadi seperti ini. Saya contohkan di sini nilainya 10 ya untuk panjang yang pertama ya, kemudian lebarnya 15 dan tingginya 20. Oke, ini adalah contoh penggunaan konstruktor. Nah, tadi kan kita sudah singgung tentang parameter. Jadi parameter itu merupakan data ya yang ditambahkan dari luar metode. Itu bisa menjadi inputan juga pada suatu metode tersebut ya. Nah, data tersebut itu bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu dan memiliki tipe data. Ini contohnya ya. Jadi saya gunakan konstruktor tadi, di dalam konstruktor tadi itu sudah ada parameter. Di sini ini tipe data ya. Ini harus ditentukan double, kemudian nama parameternya, kemudian di sini juga tipe datanya double, nama parameternya L ya. Kemudian double, nama parameternya T. Nah, ini memiliki 3 parameter. Bisa ditambah tidak? Bisa. Tinggal kalian tambahkan koma saja di sebelahnya ya. Nah, ini parameter. Jadi kita bisa menginputkan nilai ya dari luar metode tersebut ya. Nanti akan diolah oleh metodenya ya kan, akan diolah oleh metodenya. Di sini prosesnya adalah hanya memasukkan nilai parameter yang diinputkan itu ke dalam atribut atau properties pada suatu kelas ya. Oke, ini parameter. Kemudian, nah di sini kita juga bisa menggunakan method yang return ya, return value. Jadi ada istilahnya return value.
atau dalam bahasa Indonesianya adalah metode yang mengembalikan nilai. Nah, kalau kemarin yang kita gunakan itu metode yang void ya. Void itu yang tidak mengembalikan nilai. Sebenarnya kita sudah menggunakan metode void. Nah, ini ada satu metode lagi namanya metode yang return value atau mengembalikan nilai. Nah, di sini untuk membuat metodenya, di sini kita perlu menentukan dulu tipe data dari nilai yang dikembalikan. Kalian bisa lihat di sini saya beri arah panah ya. Ini adalah tipe datanya dari nilai yang dikembalikan. Oke, saya tentukan double contohnya, dan di sini adalah untuk menentukan nilai mana yang dikembalikan. Jadi kita tambahkan return ya. Nah, saya kembalikan nilai perhitungan dari panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga pada saat ini dijalankan ya, metode ini tidak langsung menampilkan nilainya. Jadi metode ini hanya istilahnya mengembalikan nilai ya. Jadi di nilai itu masih bahan mentahnya lagi ya kan. Mungkin nanti ke depannya bisa diproses lagi oleh metode yang lain atau bisa diproses di main program. Nah, nanti tujuannya ya nanti ada kebebasan atau fleksibilitas dari penampilan ininya ya, hasilnya ya kan dengan return value ini ya kan. Jadi di dalam main program kita bisa tentukan mau seperti apa untuk menampilkannya ya kan. Nah, itu tujuannya seperti itu. Oke, method void mungkin kalian sudah pernah gunakan. Jadi saya di sini membuatnya yaitu menampilkan volume tadi ya. Jadi di sini kalian tinggal ganti saja yang tadinya double itu menjadi void ya. Kemudian di sini tidak ada di dalam bodinya itu tidak ada syntax return ya. Jadi tidak perlu menambahkan return pada method void ini. Nah, langsung saja di sini menampilkan menggunakan console write ya. Jadi menampilkan di dalam program. Oke, saya akan coba praktekkan ya. Jadi kita akan gunakan Visual Studio kali ini ya. Nah, jadi kalian mau gunakan di .NET Fiddle juga nggak apa-apa, tapi saya akan coba menggunakan Visual Studio di sini ya. Oke, jadi kalian bisa buat project baru. Oke, di sini saya buat saja projectnya ini ya, volume kotak. Oke, volume kotak. Nah, oke sudah dibuat ya. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru. Jadi kelas yang saya tambahkan kemarin kan sebelumnya di dalam kelas yang sama ya, di dalam program CS ini. Nah, di dalam Visual Studio itu bisa kita buat kelasnya dengan cara kalian klik kanan di volume kotak ini ya. Kemudian kita add di sini, lalu kalian buat new item. Nah, kalian pilih kelas di sini. Lalu kelasnya kita bisa ganti dengan nama kelas yang kita tentukan ya. Kotak misalnya sini. Kita add. Nah, jadi dia ada dua. Kalian bisa lihat di Solution Explorer-nya ya, ada kotak.cs, ada program.cs. Oke, nah di sini ya sebenarnya sama aja ya pada saat kalian membuat di atas program CS ini ya kelasnya sama saja, cuman di sini dipisah ya menjadi lebih rapi saja programnya. Oke, selanjutnya kita akan buat tadi ada propertiesnya ada 3 ya, double panjang, kemudian ada double lebar dan ada double tinggi. Oke, setelah dibuat properties atau atributnya, selanjutnya kita akan membuat konstruktornya. Jadi kalau misalnya di Visual Studio, ini kalian tinggal ketik saja Alt Enter di sini, lalu kalian klik Generate Constructor. Nah, kita akan menambahkan ketiga properties ini ya. Oke, kita tambahkan. Nah, langsung otomatis terbuat. Kita tidak perlu lagi membuat secara manual ya kalau di sini. Jadi sudah dipermudah. Oke.
cara membuat konstruktor seperti itu ya. Jadi alt enter, saya ulangi ya, alt enter, kemudian generate constructor. Kemudian pilih variabel yang kalian tentukan di sini. Nah, jadi seperti ini. Oke, cara penggunaan di main programnya ya. Kita ingin membuat sebuah objek ya. Tadi kita buat kotak pensil, jadi kita tinggal panggil saja kotak. Nah, di sini juga sudah terhubung ya. Kotak pensil, misalnya kotak pensil sama dengan new kotak kurung. Nah, di sini langsung ada parameter yang perlu diinputkan. Jadi panjang, lebar, tinggi ya. Oke, di sini kita inputkan panjangnya, misalnya tadi kan saya buat 10, kemudian lebarnya 15, tingginya 20. Nah, artinya kita sudah berhasil membuat objek dengan nama kotak pensil ya. Selanjutnya kita akan membuat satu metode untuk menghitung luasnya menggunakan metode yang return value. Jadi kita buat di sini public. Nah, tadi kita tentukan tipe data untuk outputnya ya. Kita buat double. Oke, selanjutnya kita buat nama metodenya. Oke, hitung volume di sini. Lalu kita buat prosesnya yaitu return panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kan merah kan hitung volumenya, karena kita sudah menambahkan return di sini, maka sudah hilang ya errornya, sehingga ini bisa digunakan metodenya. Nah, kita buat lagi satu lagi, yaitu metode yang non return value atau void. Jadi kita buat di sini public. Nah, bedanya kita ubah tipe datanya menjadi void saja, lalu kita buat nama metodenya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita panggil ya. Jadi ini kan akan saling bekerja sama nih. Kita panggil fungsi untuk menghitung volumenya. Jadi kita buat saja variabel penampung hasilnya, lalu kita panggil yaitu di sini hitung volume. Hitung volume. Lalu kita tampilkan. Selalu write volume sama dengan kita di sini v. Oke, jadi di sini kita panggil dari method return value ya. Dia akan menghasilkan nilai double. Lalu dimasukkan ke variabel v ya, variabel lokal dari tampil volume, lalu ditampilkan. Oke, untuk mencobanya kalian bisa tambahkan di main program. Di sini berarti kotak pensil titik tampil volume. Nah, karena kita menggunakan Visual Studio, kita tambahkan di sini console read key supaya dia menahan ya sebelum programnya di close. Oke, kita jalankan. Nah, harusnya dia menampilkan volume dari kotak pensil tersebut. Oke, volume 3000. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buatnya di .NET Fiddle? Ya. Nah, kita coba buka di .NET Fiddle. Oke, ini. Ya. Nah, kita buat di sini ya. Kelas kotaknya kita copy saja. Copy, kita pindahkan ke atas ya, ke sini. Oke. Lalu untuk main programnya, nah kita copy, console read key tidak perlu ya. Jadi kita ubah di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan .NET Fiddle. Jadi kita tambahkan di atasnya. Oke, kita coba running sama isinya hasilnya ya.
volume sama dengan 3000. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih ya. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.